Lagi saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa mendapati saudara semua dalam keadaan sehat tentunya. Ini atas pemeliharaan Tuhan, tidak ada yang paling patut kita syukuri selain daripada Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa meskipun secara online kita beribadah, terlebih kita akan mendengarkan firman. Amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan, amin? Amin. Hari ini kita akan kembali kepada pembahasan kita, melanjutkan pembahasan kita di tahun yang lalu mengenai makna atau pesan dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan masuk pada pembahasan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa maksud dan tujuan Yesus mengajarkan kalimat ini kepada para murid dan kepada kita secara khusus hari ini, sehingga kita lebih memahami dalam doa Bapa kami yang penuh dengan makna, yang penuh dengan pesan secara pribadi, dan tentunya pesan untuk kita hari ini. Namun sebelumnya, kita akan sama-sama menundukkan kepala kita akan sama-sama berdoa atau menyebutkan doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sebelum kita akan masuk di dalam pembahasan ini, mari tundukkan kepala kita dan kita akan kembali sekali lagi menyebutkan doa Bapa kami ini dengan penuh hikmat di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Saya menemukan ada dua pesan dari pembacaan kita hari ini atau dari topik kita hari ini. Pesan apa saja? Yang pertama, bahwa tidak ada persoalan yang datang tanpa tujuan masing-masing. Amin. Terlepas dari apakah pencobaan persoalan itu dibawa atau diizinkan oleh Allah, atau terlepas dari persoalan itu karena kesalahan kita, atau mungkin terlepas daripada persoalan itu datang karena iblis mencobai kita untuk menghancurkan kita. Tapi ingatlah bahwa tidak ada persoalan yang datang tanpa tujuan masing-masing. Semuanya punya tujuan. Dan yang kedua tentunya, bagaimana cara Tuhan membantu dan menolong kita lepas dari persoalan kita. Sebab doa ini berkata, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, dua topik ini dari kalimat janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang pertama adalah bahwa tidak ada persoalan yang datang tanpa tujuannya masing-masing. Saudara, saya menemukan bahwa ada 4 sumber persoalan. Kenapa pencobaan persoalan itu menerpa hidup seseorang? Yang pertama, persoalan itu bisa muncul karena kebodohan kita. Persoalan itu bisa muncul karena kebodohan kita atau karena keteledoran kita. Ya, persoalan itu bisa muncul karena kebodohan atau keteledoran kita, sehingga ia harus datang untuk mendidik dan mengajar kita. Misalnya, ada orang yang kecurian rumahnya. Ya, dia tidak dapat menyalahkan Tuhan tentunya dalam hal itu. Kenapa? Karena keteledorannya dia tidak menutup pintu rapat-rapat. Ada orang yang akhirnya mengambil sesuatu darinya, merampas darinya karena mungkin keteledorannya terlalu begitu percaya kepada orang itu sehingga orang itu bisa menipu, dan kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dalam hal itu karena keteledoran kita. Ya, persoalan bisa muncul karena kebodohan kita sehingga ia harus datang. Persoalan itu datang untuk mendidik dan mengajar kita. Itu tujuannya. Tuhan mengizinkan persoalan datang sama kita hanya untuk mendidik dan mengajar kita untuk semakin lebih waspada tentang diri kita, lebih bijak mempergunakan waktu kita, lebih bijak mempergunakan uang kita, lebih bijak mempergunakan segala sesuatu yang ada pada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang tidak terpuruk pada sebuah persoalan yang sama. Sekali lagi bahwa
Tidak ada persoalan yang datang tanpa tujuannya masing-masing. Yang pertama, persoalan itu bisa muncul karena kebodohan kita, sehingga ia harus datang. Persoalan itu datang untuk mendidik dan mengajar kita. Yang kedua, persoalan bisa muncul untuk menguatkan dan menambah iman kita. Persoalan itu bisa muncul untuk menguatkan dan menambah imun kita. Orang yang berdoa untuk sabar, perhatikan ini saudara. Orang yang berdoa minta kesabaran, Tuhan berikanlah aku kesabaran untuk menghadapi anakku. Tuhan berikanlah aku kesabaran untuk menghadapi tetanggaku. Tuhan berikanlah aku kesabaran untuk menghadapi suamiku. Tuhan berikanlah aku kesabaran untuk menghadapi istriku. Saudara, ketika kita meminta permohonan itu, maka imun kita harus dikuatkan. Dengan cara apa? Suami kita akan membuat kita tidak sabar. Suami kita akan membuat kita marah. Atau istri kita akan membuat kita marah. Atau tetangga kita membuat kita marah, anak kita membuat kita marah. Selama kita masih menyambut kemarahan itu dengan kemarahan, maka imun kita tidak akan kuat. Tapi ketika kemarahan itu masuk di dalam atau menyerang diri kita, dan disitulah kuasa Tuhan mengalir atau hikmat Tuhan ada pada kita. Kita tahu kita sedang berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Amin. Jadi ketika saudara minta kesabaran, ketika saudara minta kekuatan daripada Tuhan, maka akan ada banyak persoalan, akan ada banyak orang yang memancing amarah kita, sehingga kita mulai teruji bahwa ternyata kita sudah kuat atau belum. Jadi semua persoalan yang datang kepada kita sebenarnya untuk membuat imun kita, imun emosi kita, imun rohani kita kuat untuk menghadapi persoalan. Kenapa Tuhan mengizinkan masalah satu belum selesai, masalah satu lagi datang? Atau setelah masalah ini selesai, ada saja masalah. Karena kenapa? Tuhan mau kita terus berlanjut pada level berikutnya. Sebab tidak ada persoalan yang pernah selesai dalam kehidupan. Bahkan sampai orang masuk ke liang lahat, sampai orang dikuburkan, dia masih punya persoalan. Persoalan apa? Dia membutuhkan orang lain untuk membopongnya ke liang lahat. Dia membutuhkan orang lain untuk apa? Untuk ambulans kah, urusan yang lain, urusan surat kematian dan sebagainya, sampai pada orang meninggal pun masih butuh pertolongan atau masih ada persoalannya. Apalagi kalau kita tidak percaya kepada Kristus, maka persoalan tidak akan terselesaikan. Karena orang yang tidak percaya kepada Kristus, sudah tentu kita tahu hidupnya akan berada di dalam hukuman kekal. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ketika kita selesai dalam persoalan di bumi ini dan kita kembali kepada Bapa, kita tahu semua persoalan selesai. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Di sana sudah tidak ada lagi air mata. Amin. Di sana sudah tidak ada lagi air mata. Namun persoalan yang datang kepada kita punya tujuan yang kedua, yaitu apa? Untuk menambah imun kita. Ya, oleh karena itu saat kita minta untuk Tuhan memberikan kita kekuatan, maka Tuhan akan menolong kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata demikian. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi kitab Yakobus ini berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika Yesus mengajarkan dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kebenaran yang lain yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita bahwa kadang-kadang tujuan sebuah persoalan datang kepada kita hanya untuk membuat imun kita semakin kuat. Yang jadi persoalannya adalah masihkah kita meminta kekuatan daripada Tuhan karena persoalan yang datang itu. Dan kalau kita sudah memahami hari ini bahwa persoalan itu untuk menambah imun kita, saudara tidak boleh lemah. Saudara harus tetap kuat karena ternyata Anda akan semakin kuat. Amin. Tujuan yang ketiga, persoalan datang untuk apa? Persoalan datang tentunya untuk memurnikan iman kita. Persoalan datang untuk memurnikan iman kita, apakah kita betul-betul murni? Betul-betul hati kita memang terpaut kepada Tuhan, bukan kepada berkat-Nya. Persoalan itu datang untuk memurnikan iman kita, apakah kita betul-betul melekat hanya kepada Allah, bukan kepada berkat-berkat jasmaninya.
Satu kali kita tahu persis kisah ini, Ayub memperoleh segala sesuatu, kemuliaan bumi. Dia memiliki anak-anak yang cantik, dia memiliki istri, dia memiliki hamba-hamba yang banyak, dia memiliki harta benda yang luar biasa. Tetapi iblis itu datang, coba kalau engkau tidak memagari dan memberkati dia, dia pasti mengutiki engkau. Lalu Allah bilang apa? Ya sudah, tapi ingat, jiwanya tidak boleh kamu sentuh. Fisiknya kamu sentuh, tapi jiwanya tidak boleh kamu sentuh. Kenapa sampai Tuhan mengizinkan itu terjadi? Karena Tuhan sungguh-sungguh melihat atau ingin memurnikan sekali lagi hati Ayub yang betul-betul terpaut kepada Dia. Itu sebabnya dia berkata kepada istrinya, kita datang dengan telanjang, pulang pun dengan telanjang. Artinya satu-satunya yang tidak boleh lepas dari kehidupan Ayub adalah Tuhan dan imannya. Amin. Tujuan yang ketiga, persoalan itu datang untuk apa? Untuk memurnikan iman kita. Saudara, ketika kita memiliki persoalan atau ketika persoalan itu datang menyerang kita, persoalan ekonomika, persoalan apa? Persoalan tentang suami kah, persoalan tentang istri, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, semuanya supaya kita terpaut kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah undur dari Tuhan hanya karena istrimu. Jangan pernah undur dari Tuhan hanya karena persoalan yang ditimbulkan oleh suamimu. Sekali lagi, jangan pernah undur dari Tuhan hanya oleh karena persoalan yang ditimbulkan oleh istrimu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan oleh karena persoalan itu ditimbulkan oleh suamimu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh karena persoalan itu datang ditimbulkan oleh anak-anakmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh karena persoalan itu datang dari ekonomi, pekerjaan. Jangan. Karena kenapa? Kalau kita meninggalkan Tuhan karena mereka, itu artinya hati kita belumlah murni di hadapan Tuhan. Tapi kalau hati kita murni di hadapan Tuhan, mau seperti apa sifat, sikap suamimu, mau seperti apa sifat dan sikap istrimu, mau seperti apa sikap dan sifat tetanggamu, orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan ekonomi dan pekerjaanmu, itu tidak akan pernah menggoyahkan imanmu. Amin. Tujuan persoalan itu datang untuk memurnikan imanmu. Yang keempat, ada pula persoalan yang muncul untuk menghancurkan kita. Ada pula persoalan yang muncul untuk menghancurkan kita. Tentunya ini bukan kabar baik, betul? Ada persoalan yang muncul untuk menghancurkan kita, menjauhkan kita dari iman. Tentunya ini bukan kabar baik. Karena kenapa? Tujuannya yang salah. Dari mana persoalan ini? Pastilah persoalan ini bukan berasal dari Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan janganlah membawa kami ke dalam berbagai persoalan. Tapi kalaupun persoalan itu datang akan untuk mengajar kita, memberikan kita hikmah, menguatkan iman kita. Namun ada hal yang keempat, persoalan itu muncul karena datangnya dari si iblis. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan kita. Namun jangan takut, saudara. Karena persoalan yang didatangkan oleh iblis, kalau kita terpaut kepada Allah, itu tidak akan pernah menghancurkan kita. Iblis bersiasat untuk menghancurkanmu, tapi kalau kekuatan Allah ada padamu, maka kekuatan iblis itu akan lari daripadamu. Sebab firman-Nya katakan apa? Bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Persoalan daripada si jahat itu akan menghancurkan dirimu. Seperti apa persoalan datang dari si jahat? Persoalan yang datang daripada si jahat itu adalah ketika engkau mulai terpaut kepada dunia. Ketika hati mulai condong kepada dunia, ketika engkau digodai oleh seorang wanita, ketika engkau digodai oleh seorang pria, ketika engkau digodai oleh harta benda, ketika engkau digodai oleh pekerjaan, ketika engkau digodai kepada hal-hal yang najis, itu akan menghancurkan dirimu. Tapi kalau persoalan yang datang daripada Tuhan, itu hanya akan menambahkan iman kita. Namun percayalah,
Saat persoalan, godaan dari si jahat itu datang, godaan dari wanita, godaan dari pria, godaan dari anak-anak, godaan dari ekonomi, godaan dari penyakit. Selama kita terpaut kepada Allah, Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Sekali lagi saya akan mengulang ini supaya kita bisa melihat kenapa doa ini mengajarkan dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan atau janganlah membawa kami ke dalam berbagai persoalan. Yang pertama, persoalan itu muncul karena kebodohan. Yang kedua, persoalan itu muncul untuk menguatkan dan menambah imun kita. Yang ketiga, persoalan itu untuk memurnikan iman kita. Namun yang keempat, persoalan itu bisa menghancurkan kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah dapat dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Amin. Yang kedua, saudara, topik yang kedua yang saya mau sampaikan dari bahasan kita hari ini adalah bagaimana cara Allah membantu kita. Itu sebabnya dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Atau bagaimana caranya Allah melepaskan kita dari persoalan-persoalan hidup kita, menolong dan membantu kita sehingga kita menang dari setiap persoalan itu, bahkan dari serangan kuasa kegelapan yang akan menghancurkan banyak orang percaya. Yang pertama, bagaimana Anda lulus dari persoalan itu? Tentunya Tuhan memberi hikmat sama kita. Amin. Di dalam Amsal 8 ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat dapat meloloskan saudara dari persoalan. Amin. Hikmat dapat meloloskan saudara dari setiap godaan. Amsal 8 ayat 12, aku, katanya, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena itu mintalah hikmat Tuhan. Mintalah agar Tuhan memberitahu cara bagaimana mengatasi keuangan kita. Mintalah cara Tuhan agar kita tahu mengatasi emosi suami kita, emosi istri kita, emosi anak-anak kita, emosi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mintalah hikmat agar kita terlepas dari apa? Dari serangan virus COVID-19. Minta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan tentu yang telah diberikan oleh pemerintah. Ikuti protokol kesehatan. Kalaupun kita harus keluar rumah, harus bekerja, melakukan aktivitas, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai mungkin. Atau kalau kita akan melakukan kegiatan apapun, hikmat yang daripada Tuhan telah ditunjukkan kepada kita, yaitu apa? Ikuti protokol. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Di dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jika saudara takut akan Tuhan, Anda akan dapat mengatasi istrimu. Kalau Anda takut akan Tuhan, Anda akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi persoalan suamimu. Kalau engkau mendapatkan hikmat daripada Tuhan, engkau akan dapat mengatasi ekonomimu. Kalau engkau mendapatkan hikmat dari Tuhan, engkau akan dapat mengatasi anak-anakmu. Kalau engkau mendapatkan hikmat dari Tuhan, engkau akan mengatasi semua persoalanmu. Hanya saja mendapatkan hikmat itu caranya adalah takutlah akan Tuhan. Amin. Takutlah akan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana cara Tuhan melepaskan kita dari persoalan hidup kita? Tuhan sendiri akan menguatkan hati dan menambahkan serta menumbuhkan iman kita. Dari persekutuan takut akan Tuhan itu, dari ketika kita telah belajar untuk takut akan Tuhan dan meminta hikmat Tuhan. Dan yang kedua, saudara, cara Tuhan untuk menolong kita, melepaskan kita dari persoalan kita, tentunya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Karena kalau dengan kekuatanmu, engkau tidak akan dapat mampu menghadapi krisis ekonomi. Kalau engkau hanya dengan kebijaksanaanmu, engkau tidak akan dapat mengatasi suamimu. Kalau engkau dengan hikmatmu saja untuk mengatasi istrimu, engkau akan kecewa. Kalau engkau ingin mengatasi kondisi fisikmu dengan kekuatanmu, Anda akan gagal. Tapi kalau engkau mengatasi atau ingin mengatasi persoalanmu, mintalah pula kekuatan dari Tuhan. Karena kenapa? Hanya Tuhan yang dapat memberikan Anda kekuatan. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah
dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Perhatikan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Engkau tidak akan pernah letih lesu secara iman. Karena kenapa? Kekuatan Allah akan menopang dirimu. Amin. Anda tidak akan dapat mengatasi persoalan tanpa kekuatan Allah. Karena itu, mintalah pula kekuatan Allah. Karena memang dengan cara itulah Tuhan menolong kita lepas dari persoalan kita. Yang ketiga, cara Tuhan menolong kita yang ketiga adalah Tuhan mengutus orang lain. Ya, cara Tuhan menghibur menolong kita, Tuhan mengutus orang lain, bahkan orang yang tidak kita kenal untuk menolong kita. Dengan cara yang kreatif untuk menolong dan membantu kita, Tuhan akan mengutus orang lain. Saudara, dalam pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan, hidup hidup saya pas butuh, pas Tuhan beri. Apa yang kami butuhkan, pas Tuhan beri. Jadi hidupnya pas-pasan gitu. Pas butuh, pas Tuhan beri. Seberapa yang kami butuh, pas segitu pula yang Tuhan berikan. Bagaimana caranya Tuhan memberikan kepada kami? Bagaimana caranya Tuhan menolong kami? Ada banyak. Dan kadang-kadang orang yang tidak terpikirkan oleh kami untuk memberkati kami, justru dia yang datang diberikan oleh Tuhan untuk membukakan jalan buat kami. Itu sebabnya di dalam kitab Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Karena hal yang ketiga, dalam kreatifnya Tuhan, dalam kebijaksanaannya Allah untuk menolong kita dari persoalan hidup kita, Tuhan akan mengutus orang-orang di sekitar kita. Karena itu jangan pernah jemu berbuat baik. Kemungkinan mereka yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Tapi jangan pula kita memberikan pertolongan hanya untuk kita mendapatkan pertolongan dari mereka. Artinya, saat kita menabur kebaikan, maka kebaikan pula yang akan datang kepada kita. Kita pernah membahas bahwa kebaikan itu punya kaki untuk menuju kita kembali. Satu kali, ada seorang wanita yang bernama Dorcas, dan juga disebut dengan Tabitha. Dia adalah seorang penjahit. Ketika dia meninggal, lalu para janda, para ibu-ibu yang ada di tangganya datang berkata, dia ada orang baik. Dia adalah orang baik yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Lihat, dia menjahitkan pakaian buat kami. Dia menolong kami untuk mendapatkan sebuah pakaian yang terbaik, yang bagus, jahitannya rapi dan lain sebagainya. Tidak pernah komplain dengan apa yang kami lakukan. Mungkin mereka berkata demikian. Sehingga pada saat itu alasan-alasan itu pula lah yang bangkitkan Dorcas dari kematian. Saudara, setiap ucapan terima kasih dari tindakan-tindakan baik kita kepada orang lain, itu akan menjadi doa yang tulus untuk kita. Perhatikan kalimat ini. Setiap ucapan terima kasih dari tindakan baik kita akan menjadi doa yang tulus untuk kita. Sehingga pada waktu kita membutuhkan pertolongan, maka dia atau doanya itu, doa mereka akan terdengar tulus kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita dari kesulitan kita. Karena itu, jika ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Mungkin kadang-kadang ya tentunya kita dengan hikmat Tuhan berbuat baik kepada lain orang. Jangan sampai kita dimanfaatkan gitu ya. Saya percaya ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita tidak dirugikan oleh orang lain. Dan kalaupun mungkin kadang-kadang kita dimanfaatkan orang lain, ya udah nothing, tulus aja lah melakukan semuanya. Dan pada waktunya Tuhan akan mengembalikannya kepada kita saat kita membutuhkan. Karena Tuhan bisa membukakan jalan bagi kita, menolong kita dengan menghadirkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Karena itu, jangan menjadi manusia yang egois, saudara. Amin. Jangan menjadi sidang jemaat Tuhan yang egois. Jika engkau punya sesuatu yang mungkin memang dibutuhkan orang lain dan memang kita dapat memberikannya, menolong mereka, mari dengan segera hati kita sambut dan tolong mereka. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana Tuhan menolong kita dari persoalan hidup kita. Tentunya yang keempat, Allah sendiri turun tangan dan memberi kuasa yang adikodrati
Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk melawan kekuatan iblis, si jahat yang coba merampas tadi. Ya, kalau iblis datang untuk merampas, membunuh dan membinasakan, tetapi ada kuasa yang Tuhan sanggupkan kita untuk melawan semuanya itu. Karena kenapa? Di dalam Yakobus, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata demikian. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat keempat. Kamu berasal dari Allah. Sedang jemaat Tuhan di LPG, saudara semua adalah berasal dari Allah. Amin. Kamu berasal dari Allah, anak-anak, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kita hidup di dalam kemenangan setiap hari. Karena kenapa? Karena ternyata ketika persoalan itu datang, Tuhan selalu kasih solusi. Ketika persoalan itu datang, biarpun datang karena kebodohan kita, biarpun datang karena memang Tuhan ingin menguji, memurnikan iman kita, biarpun datang untuk memberikan hikmat kepada kita, dan sekalipun persoalan itu datang untuk menghancurkan kita karena memang dia berasal dari si jahat, Tuhan sendiri akan menolong kita, dan Tuhan sendiri sudah memberikan kemenangan kepada kita di dalam apa? Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya dikatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Jadi ada dua persoalan muncul, datang itu dengan tujuan masing-masing. Namun Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan. Itu sebabnya dikatakan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini akan terus menyemangati iman kita, membuat kita semakin bertumbuh, membuat kita semakin berakar, membuat kita semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dan apapun persoalan yang kau sedang hadapi saat ini, hadapi dengan hikmat Tuhan. Apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, hadapi dengan kekuatan Allah. Apapun yang persoalan yang datang saat ini, tetaplah berharap Tuhan pasti buka jalan, karena orang lain Tuhan bisa utus untuk menolong kita. Dan apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, percayalah bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Amin. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi persoalan. Menghadapi persoalan tentang suami, menghadapi persoalan tentang istri, menghadapi persoalan tentang anak-anak, anak mantu, mertua mungkin, menghadapi persoalan tentang ekonomi, pekerjaan. Angkatlah tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di dadamu. Dengarlah firman Tuhan hari ini yang sudah datang, bahwa persoalan itu punya tujuan masing-masing. Kalaupun persoalan itu berasal dari sejahat, hanya ingin menghancurkan keluargamu, atau hanya ingin menghancurkan hubungan suami istri, atau hanya ingin menghancurkan ekonomi pekerjaanmu, menghancurkan impian-impianmu, ingat, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini. Dan percayalah, engkau sanggup untuk mengatasi persoalan itu. Bapa, aku berdoa untuk seluruh sidang jemaatmu saat ini. Persoalan demi persoalan yang sedang mereka hadapi, aku tahu semuanya punya tujuan masing-masing. Kalau engkau mengizinkan itu untuk memurnikan iman mereka, kalau engkau mengizinkan itu memberikan hikmat kepada mereka, kalau engkau mengizinkan itu untuk menguatkan mereka Tuhan, dan kalaupun iblis ingin menghancurkan mereka, namun aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada pada mereka, roh yang luar biasa ini, akan membangkitkan iman mereka. Tidak ada perkara yang mustahil. Semua persoalan-persoalan mereka hadapi saat ini, aku percaya demi nama Tuhan Yesus, mereka akan selesaikan persoalan itu dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Allah. Tuhan akan bukakan jalan dengan caramu. Dan aku percaya mereka hidup di dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik segala pekerjaan si jahat yang coba mau merampas mereka dari hadirat Tuhan, yang coba mau menghancurkan hubungan satu dengan lain. Aku lepaskan kuasa kebangkitan Kristus demi nama Tuhan Yesus. Dalam keadaan ekonomi mereka juga, aku berdoa melepaskan kuasa berkat Allah mengalir atas pekerjaan dan usaha mereka, sehingga mereka hidup di dalam kelimpahan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa
dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.